saya hormati, pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara demokratis. Saya mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur yang telah memenuhi hak ini untuk menggunakan hak ini pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 di TPS di mana Bapak Ibu berada. Jadilah pemilih yang cerdas, jangan sia-siakan hak ini Bapak Ibu, karena partisipasi Bapak Ibu salah satu faktor penting mendukung pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik kedua antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur dan pilihan kepala daerah tahun 2024. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah kepada juga Ibu. Di debat kedua kita mengusung tema memajukan demokrasi, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sumba Timur. Kita sudah masuk ke dalam sesi kelima, yakni sesi tanya jawab dan juga sanggahan antara masing-masing paslon sesuai dengan tema utama debat. Kami persilakan lagi masing-masing paslon untuk mendekati podium. Pada segmen kelima ini masih sama seperti segmen keempat. Nanti ada pertanyaan dari masing-masing pasangan calon dan ada jawaban dan juga tanggapan atas jawaban tersebut. Baik, untuk kali ini pertanyaan akan diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan selama 1 menit, dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Ya, moderator sebenarnya saya tidak siap pertanyaan. Saya ingin sampaikan di Bapak Umbuyon, ya kita sedang bersaing saat ini tinggal 7 hari. Saya hanya ingin menyarankan mari sudah selama 7 hari ini kita beri situasi dinamika politik yang satu damai bagi kita semua, supaya masyarakat dalam 1 minggu ini mereka betul-betul tenang dan bisa secara positif mereka akan memilih kita masing-masing. Ya, mari kita perjuangkan demokrasi ini dengan baik hanya untuk kesejahteraan rakyat masyarakat Sumba Timur. Ya, konsekuensi kita semua pasti baik. Saya tidak melakukan pertanyaan, tapi saya melakukan himbauan untuk kita semua. Kandidat ini 7 hari lagi kita sudah menghadapi pesta demokrasi tanggal 27 November yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 3, waktu 2 menit dari kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih buat saya Kakak David dan saya pendatang atas harapan yang juga sudah diberikan kepada kami, dan tentu kami mengapresiasi apa yang disampaikan. Karena hadirnya saya bersama Pak Ayun paket WP yang kontestasi pilkada ini adalah memberikan kontribusi kami dalam kapasitas yang juga kami rasa cukup untuk layak dipilih dalam kontestasi pemilihan bupati. Tentu semangat utama paket WP adalah pelayanan. Banyak hal kami sudah korbankan untuk kontestasi ini. Tentu harapan kami adalah sesuatu yang baik tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk daerah ini. Dan kami juga berharap paket nomor 2 punya harapan dan keinginan yang sama untuk bersama-sama kita melakukan hal terbaik bagi kabupaten yang kita cintai. Saya persilakan Pak Calon. Ya, terima kasih buat Kakak David dan Kakak pendatang atas nasihat dan masukannya. Kami tidak punya musuh pribadi. Musuh kami saya yakin nomor 1, nomor 2, nomor 3 musuhnya kemiskinan, ketidakadilan dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan Kabupaten Sumba Timur. Sehingga personal itu tidak pernah ada dalam hati kami. Urusan tanggung jawab memperbaiki Kabupaten Sumba Timur adalah tanggung jawab kita bersama. Saya berharap nanti di tanggal 27 siapapun yang menang
kita bertiga paslon ini bisa bergandengan tangan membangun Kabupaten Sumba Timur ke arah yang lebih baik. Masing-masing dari kita punya kualifikasi, punya kemampuan yang berbeda. Saya yakin kalau 3 paslon ini bergabung dengan segala kemampuan yang ada dan jaringan yang ada, Sumba Timur bisa kita arahkan ke tempat yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Kita lanjutkan dengan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih atas pendapat dan saran umpan baliknya. Dalam rangka kita mengikuti pilkada tadi saya salah ngomong 7 hari, masih selesai ternyata. Mohon maaf. Dan di tempat ini pula sebagai kandidat pakai daun, baik kedua belah pihak pasangan calon kami mohon maaf kalau ada hal mungkin dalam retorika dalam bahasa kami di lapangan yang menyinggung perasaan satu kakak, satu adik, saya umbu, sebagai umbu juga, mohon maaf. Tidak ada niat sekalipun menafikan keberadaan antara kita saling kandidat. Kenapa saya ambil langkah ini? Karena tadi sedikit suhunya mulai meningkat. Oh, ini harus diturunkan, tidak bisa seperti ini. Ya, tidak bisa. Kita ini kan adu di ide dan di dasar. Adu di ide dan dasar ini kan untuk masyarakat Sumba Timur. Bukan ingin menampilkan siapa yang paling hebat, siapa yang tidak. Siapa yang tidak. Kalau diberi kekuasaan, saya mampu membangun Sumba Timur lebih baik. Kan itu saja. Jadi, Baik, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan respon tanggapan oleh paslon nomor urut 3. Respon tanggapan oleh paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada David dan pendata. Ini tentu semangat kita bersama. Apapun panasnya suasana pertemuan hari ini adalah bagian dari proses demokrasi dalam kita menentukan siapa yang akan jadi bupati, wakil bupati ke depan. Tentu harapan kami dari kontestasi ini, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak David, saya membaca ini mengarah harapan itu pada pakai LPH hari ini. Ya. Terima kasih buat saya. Sekian, terima kasih. Waktu masih ada, silakan. Ya memang menyala dan meledak kalau pada kata panas sedikit. Panasnya selesai di tempat ini, keluar kita tetap menjadi satu keluarga yang utuh untuk membangun Kabupaten Sumba Timur. Kami juga sebagai adik, sebagai saudara meminta maaf kepada Pak David dan Pak Monata kalau dalam retorika, dalam penyampaian kami ada hal-hal yang menyinggung, tidak bermaksud ke situ. Ini kompetisi, memang adu dan gagasan itulah yang kami sampaikan. Terima kasih. Untuk paslon nomor 2 dan juga nomor 3. Di segmen ini masih tanya jawab dan juga sanggahan. Nanti di segmen 6 baru ada closing statement begitu ya Bapak ya. Baik, selanjutnya kita akan ke paslon nomor 3 dan ke nomor urut 1. Pertanyaan akan diberikan oleh paslon nomor urut 3 1 menit dan akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 3. Pertanyaannya dimulai dari Anda berbicara. Baik, ini terkait dengan penilaian kaitan dengan pelayanan publik berupa nilai-nilai yang diberikan oleh instansi di atas kita kaitan dengan rendahnya pelayanan publik dan indeks akuntabilitas pemerintah daerah. Indeks pelayanan Pemda tahun 2020 itu ada di angka 2,7, 2021 menurun 1,6, 2022 menurun 1,4. Kemudian standar akuntansi kinerja instansi pemerintah atau SAKIP ini 2022 kita ada di angka 60,46. Kemudian 2021 ada di angka 61,4, 2023 61,01. Ini mengalami tren penurunan. Kira-kira strategi peningkatan layanan publik ini untuk memperbaiki indeks akuntabilitas ini seperti apa yang akan dilakukan oleh paket nomor 1 sekiranya terpilih dalam pilkada ini. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis waktunya. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dari Anda berbicara. Ya, saya pikir apa yang disampaikan tadi itu kalau kita berbicara tentang indeks itu, indeks reformasi birokrasi kita pada 2023 50,4 atau CC ya. Jadi itu berkaitan dengan kenapa terjadi penurunan oleh karena hal yang teknis itu yang berkaitan dengan kinerja perencanaan dan kinerja pengukuran, di mana di kinerja perencanaan itu hanya ada
perjanjian kinerja antara bupati dengan eselon 2. Harusnya itu sampai di eselon 3 sampai dengan staf. Nah, itu saya pikir persoalan teknis. Kinerja pengukurannya itu berkaitan dengan penggunaan aplikasi. Karena kita masih manual, nanti kita akan gunakan aplikasi. Sehingga dengannya saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Melili menjadi masukan yang baik. Karena ini hal yang sangat teknis dan tentu kita akan memperhatikan menjadi bagian dari upaya kita memperbaiki. Yang berikut, Ibu saudara sekalian, tentu kalau kita melihat indeks yang berkaitan dengan itu, kita harus melihat secara keseluruhan. Sebagaimana saya sampaikan, kalau kita berbicara tentang birokrasi, itu kita berbicara tentang sistem. Dan karena sistem yang kita maksudkan tentu tidak bisa kita lihat dari satu segi saja. Kita lihat juga yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan hasil akhir yang kita dapatkan. Dan terkonfirmasi memang data-data yang ada bahwa memang yang berkaitan dengan itu tadi indeks perjalanan dia terjadi penurunan, tetapi pada segmen yang lain terjadi peningkatan. Jadi secara keseluruhan saya pikir itu apa yang telah kita lakukan selama ini sudah on the track dan kita butuh waktu untuk bagaimana sesungguhnya memperbaiki yang masih kurang di mana-mana. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan kepada pasangan nomor 3. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kita akan mendengarkan selanjutnya tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Nah, terkait dengan menurunnya indeks-indeks tadi ini salah satu berkaitan dengan reformasi birokrasi yang mungkin belum sepenuhnya dilakukan. Antara lain dalam melakukan kajian terkait dengan penempatan aparat. Mungkin kita mau tanya, kira-kira pendapat paket nomor 1 tentang manajemen ASN ini kaitan dengan tuntutan untuk melakukan meritokrasi, penempatan orang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan serta kapasitas. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Terima kasih. Waktu masih ada, Bapak? Sudah? Baik, boleh di-set dulu timernya. Oh masih, baik, silakan. 21. Masih ada tadi waktunya, bisa dilanjutkan kembali di 23 detik. Ya, ada 3 hal yang kita akan lakukan secara konkret. Yang pertama itu berkaitan dengan penguatan kompetensi dalam rangka menciptakan profesionalisme kerja aparatur birokrasi di Sumber Timur. Itu kami percaya bisa meningkatkan indeks-indeks yang tadi disampaikan. Yang kedua adalah penerapan sistem dan manajemen SDM yang tepat sasaran, teratur dan baik. Dan yang ketiga adalah melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 3. Kita akan mendengarkan respon tanggapan oleh paslon nomor urut 1 selama 1 menit. Kami silakan. Ya, saya pikir kalau kita berbicara tentang meritokrasi, tidak hanya berbicara tentang kemampuan, ya, tetapi juga attitude, loyalitas, dedikasi, integritas seseorang. Boleh saja secara kualitas dia memenuhi persyaratan, tetapi integritas dan loyalitasnya itu dipertanyakan. Ya, saya boleh menganalogikan bahwa kalau kita berbicara tentang yang berkaitan dengan loyalitas itu memastikan dia mendukung visi dan misi pemerintahan. Katakanlah kalau kita menang, dia harus kita pastikan dia loyal untuk melaksanakan visi dan misi. Tetapi pada saat yang sama dia harus berintegritas. Ya, dia harus punya dedikasi. Untuk apa? Sebagai bagian dari upaya dirinya sendiri untuk mengontrol tidak keluar dari jalur. Karena bisa saja dia loyal, tapi pada saat yang sama integritas dan dedikasi di sana itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu menjadi bagian penting. Ibaratnya ada gas, ada rem yang memungkinkan dia bisa melanggar. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih banyak untuk paslon nomor urut 3 dan juga nomor urut 1. Kita lanjutkan ke paslon nomor urut 1 yang akan memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Kami persilakan paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan selama 1 menit dari mulai Anda berbicara. Saya pikir apa yang saya mau tanya kepada Pak pasangan yang pertama bahwa tuntutan kekinian saat ini pertumbuhan penduduk yang tinggi menghendaki terbuka dalam lapangan pekerjaan yang sangat besar. Bagaimana menurut pasangan
3 itu terkait dengan trade-off dalam pembangunan ekonomi itu. Dua. Kepada paslon nomor 2. Tuntutan kekinian saat ini pertumbuhan penduduk yang tinggi menghendaki terbukanya lapangan pekerjaan yang sangat besar. Bagaimana menurut pasangan nomor 2 dengan trade-off dalam pembangunan ekonomi? Pilihan-pilihan apa begitu? Waktu masih ada, mau digunakan? Paslon nomor 1, waktu masih ada, mau digunakan Bapak? Sudah cukup. Baik, sudah cukup. Saya paling bisa. Baik, Bapak Ibu, mohon tenang. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor 2, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, ini kita bicara tentang pengangguran dan tenaga kerja. Ya, pemerintah dalam hal ini paling tidak harus bisa memfasilitasi satu, masuknya investasi yang tidak terpinggirkan kebijakan lokal yang ada. Kedua, peningkatan UMKM dengan akses keuangan yang cukup dari pemerintah yang memfasilitasikan ke bank. Ini juga bicara tentang tenaga kerja. Bicara investasi, kita juga harus bicara investasi yang merugikan masyarakat. Paling tidak, investasi itu bisa merekrut tenaga kerja dengan MOU. Ya, Pak Bupati kemarin sementara sudah menentangkan MOU tanpa undang rame dengan perjanjian 70% masyarakat Sumber Timur dan sekitarnya dan 30% untuk tenaga spesialis untuk penanganan. Kalau itu harus seperti itu yang harus dilakukan. Dan mudah-mudahan tambah Pak Ika undang rame itu bisa berlanjut Bapak Grace. Dan itu betul-betul harus diperuntukkan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sumber Timur ini atau di Pulau Sumbar, karena itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan uang fiskal karena itu adalah perjanjian bilateral dan law yang harus menjadi pedoman guna pemerintah dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Ya, itu bisa tidak begitu cepat karena penyerapan tenaga kerja itu sangat besar di situ. Ada juga hal-hal yang perlu. Ya. Dan bagaimana peningkatan? Kita bicara tentang potensi masyarakat Bapak. Peningkatan tentang bagaimana pertanian itu bisa dimaksimalkan, peternakan, pariwisata dan lain sebagainya yang menjadi potensi unggulan kita. Ini hal itu juga menyebut jangan berpikir semua anak muda yang berpendidikan harus menjadi pegawai. Jadi tukang ikan sekalipun menjadi petani intelektual membuka ruang bagi muda dan akses keuangan yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Baik, waktu habis. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya pikir harus ada apresiasi dari pemahaman bagi saya Pak Daud ya, bahwa trade-off itu adalah satu hal yang tak terhindarkan dalam pembangunan ekonomi. Tetapi dalam perjalanan strategis tentu kita harus memperhitungkan dampak yang harus diminimalisir. Dalam konteks pertumbuhan penduduk tentunya kita juga harus melihat langkah-langkah yang seimbang antara menciptakan lapangan kerja maupun mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sehingga pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, berbasis teknologi itu menjadi hal yang penting yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat. Saya pikir yang disampaikan oleh Pak David itu sudah mencerminkan apa yang kami harapkan. Terima kasih. Apresiasi buat Pak David. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, sudah cukup, boleh dimatikan timernya. Oke, sudah cukup? Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan respon tanggapan oleh paslon nomor urut 2 selama 1 menit dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Berarti kita sepaham. Saat paket 1, paket 2, paket 3 saya rasa bicara tentang ini pasti kita punya tanggung jawab yang sama. Mungkin yang bicara tentang teknologi digitalisasi, mungkin saya sampaikan masih banyak yang area kita yang koneksinya ini juga harus terus diperjuangkan. Jangan KPDB sudah kita bisa hadirkan PTS Bakti itu 98 unit. Mungkin daerah-daerah fleksinya itu mungkin bisa ditanggulangi dengan mengadakan replika setiap rentang antara PTS itu supaya daerah fleksinya itu bisa dilakukan dan kebutuhan tentang teknologi itu bisa terjawab.
Ini mungkin menjadi catatan untuk kita mau paket 1, paket 2, paket 3. Ini hal-hal yang kita harus paparkan dan menjadi bayangan untuk kita ke depan apa yang kita harus lakukan dengan masyarakat yang digitalisasi. Sekian dan terima kasih. Baik, boleh kita tentang untuk paslon nomor 1 dan juga 2. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang akan diberikan oleh paslon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan paslon nomor urut 2, 1 menit dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Kakak saya Kakak Chris, mungkin kalau Tuhan berkenan, Bapak terpilih ini ada 2 dokumen negara, dokumen daerah yang harus dipersiapkan, RPJMD, yang digambarkan dari visi-misi 8 nanti. Dan kedua, jangan lupa ada RPJP daerah yang telah selesai di tahun 2025. Dan itu harus dipersiapkan untuk 20 tahun. Dan ini menjadi siapapun bupatinya, dia akan jadi acuan nanti. Jadi ini RPJP ini bicara tentang kelanjutan program kegiatan, bagaimana kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bisa dilaksanakan di situ. Ya, mungkin langkah-langkah antisipatif yang Bapak lakukan untuk mempersiapkan itu harus dari sekarang dengan data-data ini. Saya titip juga bahwa semua data harus dalam Sumba Timur dalam satu data. Kita bicara data tidak sporadis dari segala tempat mempunyai sumber yang berbeda. Mungkin ini juga harus menjadi bagian. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih paslon nomor urut 2. Kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih Pak David. Tadi saya tentu kalau kita berbicara tentang visi dan misi kita nanti, kita harus dalam kontrak politik RPJMD nantinya menjadi bagian yang kita harus persiapkan kalau Tuhan berkenankan kita. Dan kita sudah mempersiapkan itu. Yang berkaitan dengan RPJP memang sudah dibahas. Ya, sekarang sudah sampai pada tahapan ke Undang-Undang baru sinkronisasi dengan Kemenkumham misalnya. Jadi saya pikir akan disampaikan oleh beberapa harapan supaya semakin usaha data menjadi bagian. Itu juga komitmen kita berdua pada minggu yang lalu bahwa kita mulai dengan data yang benar. Data yang benar sebagai dasar untuk mengelola menjadi informasi menjadi dasar kebijakan kita. Oleh karena itu, saya berterima kasih diingatkan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari dialog kita secara keseluruhan baik 1, 2, dan 3 menjadi bahan dasar untuk kita saling memperkaya visi-visi kita ke depan, sehingga dengannya ujung akhirnya masyarakat Sumba Timur yang akan mendapatkan manfaat. Dan terima kasih untuk Pak David dalam memberikan pertanyaan tersebut. Saya sekaligus sudah harapan-harapan tadi yang bisa menjadikan kita mempersiapkan diri lebih baik. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Dicukupkan? Baik. Boleh dihentikan dulu waktunya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit kami silakan. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjadi catatan hati saja. Tanggapan-tanggapan seperti ini kan sebuah hal yang biasa bagi kita, dengan harapan siapapun jadi pemimpin antara 1, 2, dan 3, apa yang kita perdebatkan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini harus menjadi catatan hati. Karena kita berjuang untuk mensejahterakan masyarakat Sumba Timur secara keseluruhan. Ini langkah ini kita mendapat input yang baik sebenarnya. Terlepas dari ada perbedaan pandangan kita, ambillah yang terbaik dari setiap pasangan calon yang ada ini. Apa yang menjadi buah pikir ide dan gagasan ini menjadi catatan penting bagi kita, karena hanya Tuhan yang tahu siapa yang akan menjadi bupati Sumba Timur ke depan. Kita hanya berusaha saat ini di ruang berkampanye, sosialisasi. Tuhan sudah menentukan siapa bupati Sumba Timur. Jadi mari kita berdoa, kita umat yang menyebar agama bersama, kita menunggu keputusan ketetapan Tuhan siapa terpilih 23 dan 27 negara yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan respon tanggapan oleh paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit kami persilakan. Terima kasih Pak David. Kata saya pikir momen hari ini dan momen-momen sebelumnya adalah ruang curah ide gagasan kita sebagai putra-putra terbaik dalam membangun Sumba Timur ke depan. Yang jelas bahwa apa yang menjadi ide
dan menjadi kebutuhan dari semua masyarakat yang kita rampungkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang adalah bagian dari akumulasi keinginan kita bersama, baik paket nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kontribusi kita besar adalah saat kita memberikan ide gagasan bagaimana Sumba Timur ini bisa lebih baik. Dan saya pikir paket sehati, kalau Tuhan berkenan, kita sangat terbuka untuk berbagai masukan konstruktif demi dan untuk Sumba Timur yang lebih baik, yang kita cintai sudah hari ini. Kita hadir dengan ide dan gagasan yang mendorong keinginan kita untuk berbuat yang terbaik demi daerah yang kita cintai. Terima kasih untuk kesempatan. Waktu cukup berapa? Baik. Boleh dihentikan? Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari paslon nomor urut 1 yang ditujukan kepada paslon nomor urut 3. Kami persilakan paslon nomor urut 1, waktu 1 menit. Dimulai dari kata pertama. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya melihat dari beberapa program yang disampaikan Ayah Umulini, adik saya Muyon, saya juga hanya kaitkan saja dalam perencanaan ke depan sama dengan pertanyaan nomor 2 tadi, bahwa kita memiliki keterbatasan dalam sisi mengekspresikan berbagai harapan dan keinginan dalam visi misi kita karena kita dibatasi dalam pemenuhan spesifik grant itu. Nah, dalam pemenuhan ini saya pikir mungkin ada sharing pendapat dari KKWP dan Adik Muyon untuk memberikan masukan kepada kita dan pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kira-kira langkah konkret apa mensiasati kondisi-kondisi yang ada seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, waktu masih ada, dicukupkan. Boleh di-set dulu timernya. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, kaitan dengan adanya beberapa program prioritas yang menjadi prioritas kami ke depan, tentu salah satu poin utamanya bagaimana ketersediaan anggaran. Bagi kami dimanapun terkait dengan komitmen yang ingin kami lakukan, tentu yang paling pertama adalah efisiensi. Kita harus bisa memilah prioritas-prioritas apa yang harus kita kedepankan dalam kita menjawab program-program prioritas yang akan kami lakukan. Dan dalam menetapkan prioritas itu juga, tentu kita harus tahu betul kondisi yang ada di lapangan. Apakah memang anggaran itu sebesar itu yang dibutuhkan, atau mungkin bisa dipilah, bisa dikecilkan. Dan ini tentu butuh orang yang kenal betul daerah ini, butuh pejabat yang betul-betul paham dengan tugas dan fungsinya, dan juga butuh orang yang sadar betul akan apa yang menjadi prioritas paket LPIA. Tentu hal lain juga terkait dengan pendapatan, kita bisa memprioritaskan kaitan dengan adanya dana insentif daerah, bagaimana kita menaikkan standar pelayanan minimal yang masih 60% untuk kita naikkan lebih tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan alokasi insentif daerah yang lebih. Kemudian dari PAD daerah pun itu bisa kita lakukan kaitan dengan bagaimana kita melihat potensi anggaran yang masih ada. Itu mungkin. Ya, selain faktor-faktor teknis tadi, ada satu faktor yang saya pikir cukup berpengaruh dalam proses peningkatan APBD kita, yaitu memaksimalkan setiap potensi yang ada. 4 sektor unggulan kita harus benar-benar maksimal. Sektor pertanian, lahan basah, lahan kering, sektor peternakan, kelautan, khusus di sektor rumput laut, saya pikir itu menjadi potensi besar bagi kita, supaya kita bisa mendapatkan tambahan PAD luar biasa besar itu. Yang terakhir, yang keempat adalah sektor pariwisata. 4 sektor ini kalau menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sumba Timur, saya yakin walaupun ada spesifik grant, kami bisa memaksimalkan setiap pendapatan dari 4 sektor ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak paslon nomor urut 3. Kita akan lanjutkan mendengarkan tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dari Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Saya pikir sejalan juga sudah apa dilakukan pemerintahan zaman Pak Kapit, Pak DPW. Kita tidak bisa menganggarkan atau mengkreasikan sebuah hal yang terlalu luar biasa karena kita terikat untuk menjawab kebutuhan pelayanan dasar. Indikator ini yang harus kita penuhi. Dan saya pikir tadi pertanyaan saya bahwa efisiensi dan efektivitas itu sudah dilakukan. Maksud saya ada ide lain, contoh di paket sehat, inovasi dan kreativitas. Bagaimana kita menjemput peluang-peluang yang ada di luar dengan prestasi dan pencapaian indikator-indikator. Jadi saya pikir sejalan juga dengan apa yang sudah dilakukan, dan sebenarnya saya berharap ada masukan atau ide baru yang bisa memberikan wawasan dan hasanah kita semua yang dapat dimanfaatkan siapapun yang memenangkan kontestasi ini. Dari Bapak Mas sekalian, saya pikir kalau efisiensi dan apa yang dilakukan hanya memang
anggaran itu sudah terbatas sekali untuk sisa 100 lebih miliar yang dibagikan dalam 40 sekian OPD. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Baik, waktu habis. Selanjutnya kita akan mendengarkan respon tanggapan oleh paslon nomor 23. Waktu 1 menit kami persilakan. Terkait dengan efisiensi, saya rasa hal yang mutlak itu adalah butuh komitmen dari pimpinan. Bagaimana melihat prioritas dari setiap dinas atau badan kantor yang memiliki program. Kemudian juga bagaimana kita menetapkan besaran anggaran yang memang betul-betul itu dilihat. Yang kita lihat bisa menjadi peluang juga dari sisi penganggaran adalah setiap tahun sangat besar itu silpa dari Kabupaten Sumba Timur. Terbukti tahun ini hampir 80 miliar. 80 miliar untuk pembiayaan program-program prioritas Kabupaten Sumba Timur saya yakin bisa. Walaupun mungkin ada alasan bahwa bahkan nanti itu masuk dalam dana-dana yang sifatnya khusus. Tetapi jika kita punya komitmen dan juga kita mau melakukan yang namanya efisiensi serta mengoptimalkan porsi pendapatan dari sektor-sektor yang belum maksimal kita lakukan, saya yakin persoalan yang tadi disampaikan bisa kita selesaikan. Yang pertama saya komitmen saja. Dan ULPYH berjanji dengan program prioritas yang ada ini kami akan. Baik, waktu habis Bapak, terima kasih banyak. Boleh kita minta tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari paslon nomor urut 3 kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan pertanyaan dari paslon nomor urut 3. 1 menit dimulai dari kata pertama. Pembangunan yang berkelanjutan tentunya tidak hanya pada sektor ekonomi dan sektor lingkungan. Ada pembangunan berkelanjutan yang lebih esensi, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia, khususnya anak dan masyarakat. Hari ini partisipasi anak itu dianggap sebagai hal yang biasa saja. Tingkat kekerasan seksual terhadap anak pun tinggi. Begitu juga dengan partisipasi terhadap masyarakat. Pertanyaannya, strategi apa dan langkah konkret apa yang paslon nomor 2 akan lakukan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang konteksnya di dalam berkaitan dengan anak, masyarakat adat, dan pemuda di Kabupaten Sumba Timur? Terima kasih. Waktu masih ada, dicukupkan? Baik, boleh dimatikan dulu timernya. Kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit, kami silakan. Baik, terima kasih. Apa yang ingin dilakukan? Kita bicara tentang potensi alam tadi. Sekarang kita bicara tentang potensi manusia yang memang harus beriringan. Tanpa potensi sumber daya manusia, potensi alam tidak akan bergerak juga. Sehingga ya kita wajib bagi kita bagaimana kita melihat dunia pendidikan itu. Dunia pendidikan betul sudah menjadi prioritas utama juga untuk negara ini, karena itu dilindungi. Kita harus bicara tentang cerdas dan sehat untuk masyarakat Sumba Timur. Kalau bicara cerdas, kalau di bidang kesehatan itu tidak menjadi suatu hal yang menjadi tanggungan pemerintah, ini akan menjadi persoalan. Jadi, ya terima kasih banyak, karena memang sumber daya manusia memang harus ditingkatkan. Ada juga konsep, kalau Tuhan berkenan dan ruang fiskal APBD 2 ini, ya kita harus menerapkan anak-anak yang berprestasi harus mendapat pendidikan yang layak dan beasiswa. Ini kan salah satu untuk peningkatan sumber daya manusia Sumba Timur. Ya. Dan selain itu, kita juga dalam peningkatan sumber daya ini, peningkatan ekonominya harus didahulukan. Kalau tidak doang bagaimana dia sekolah? Nah ini yang kita bicarakan. Jadi semua hal yang menjadi kegiatan pemerintah ke depan, potensi alam ini akan dimaksimalkan untuk menunjang potensi sumber daya manusia Sumba Timur. Ya, salah satu contoh dengan kita harus beri prioritas kepada bidang dari bicara stadion, bicara tentang pariwisata. Secara fasilitas SMK pariwisata belum ada. Ini juga jadi salah satu yang harus kita persiapkan dalam peningkatan sumber daya manusia kita di bidang pariwisata itu. Bicara tentang tata boga, bagaimana melayani tamu yang menjadi tamu yang datang ke sini. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Jadi saya rasa kita harus bersepakat semua hal ini kita harus menjadi perhatian kita 3 paket dalam rangka menunjang pertumbuhan sumber daya manusia Sumba Timur. Baik, waktu habis terima kasih banyak. Kita selanjutnya akan mendengarkan tanggapan dari tanggapan atas jawaban oleh paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit kami persilakan. Ya, terima kasih Pak David atas jawabannya. Komitmen untuk keberlanjutan dalam sektor
dalam sisi pendidikan dan sumber daya manusia dalam komitmen yang kuat. Saya pikir paslon 1, 2, dan 3 harus dilakukan. Ada langkah konkret yang akan kita lakukan jika WLPIH terpilih. Yang pertama, partisipasi anak dalam proses pembangunan itu wajib dan harus dilakukan serta didengar. Sehingga musrembang anak itu bisa dilakukan. Mungkin didahului dari kecamatan-kecamatan yang dekat kota, sehingga anak-anak bisa secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Demikian juga dengan partisipasi pembangunan dalam konteks masyarakat adat. Masyarakat adat diberikan forum khusus bersama pemerintah daerah supaya hak-hak dan ide-ide dari masyarakat adat khusus untuk melindungi hak-hak mereka itu bisa dimasukkan dalam proses pembangunan jangka pendek, jangka panjang, dan jangka lebih panjang. Yang terakhir adalah kita akan bikin yang namanya konferensi atau konvensi anak, sehingga anak-anak bisa berkompetisi. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih banyak paslon nomor urut 3, dan kita akan mendengarkan respon tanggapan oleh paslon nomor urut 2. 1 menit, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebenarnya di Lumbuyon, ya saya bercerita sedikit tentang apa yang dilakukan saat musyawarah yang dilakukan zaman pemerintahan KPDB. Sebenarnya mungkin secara sistematis tidak dimuat dalam catatan, tapi musyawarah desa atau musyawarah itu sudah melibatkan bagaimana aspirasi anak-anak SD, anak SMP, anak SMA sudah disampaikan kepada pemerintah saat musyawarah. Ya, terima kasih. Kalau memang itu kita harus atur lagi menjadi musyawarah anak khusus, itu juga menjadi saran yang positif. Ya, bukan hanya untuk paket 2, paket 3 harus bisa lakukan, paket 1 harus bisa lakukan. Dan kita bicara tentang generasi pewaris daerah ini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, tidak hanya sekedar menjadi sebuah pertanyaan bahwa itu menjadi beban juga tidak pernah dilaksanakan. Jadi saya rasa itu penting menjadi catatan hati untuk kita bagaimana membangun Sumut Timur lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih. Baik, boleh kita minta tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon yang sudah saling bertanya dan juga memberikan jawaban serta tanggapannya. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan segmen 6, yaitu pernyataan penutup dari masing-masing calon sesaat lagi. Tetap bersama kami. Bapak Ibu boleh beristirahat dulu sebentar, yang ingin duduk, minum, dan juga keluar. Bapak Mama, saudara-saudari, dan anak-anak yang telah mempunyai hak pilih. Saya PJS Bupati Sumba Timur, Rukdian Aliskodat, mengajak Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak semua datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk mengikuti pilkada serentak pemilihan gubernur, wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur. Untuk yang belum melakukan perekaman KTP, segera datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Mari kita sukseskan pilkada serentak untuk melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur.
beberapa dan penuh sukacita dan gembira. Tolak politik sara dan hoak, tolak politik uang. Mari pada tanggal 27 November 2024 datang di TPS membawa KTP elektronik dan JPM Ketua bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu Deklarasi Keadilan Pemilu. Bapak Mama sekalian warga Kabupaten Sumba Timur, mari awasi bersama tahapan Pilkada 2024 dan penuh sukacita dan gembira. Tolak politik sara dan hoak, tolak politik uang. Mari pada tanggal 27 November 2024 datang di TPS membawa KTP elektronik dan JPM Ketua bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu Deklarasi Keadilan Pemilu. Awasi pemilu bersama Bawaslu Deklarasi Keadilan Pemilu. Baik, terima kasih. Anda kembali menyaksikan debat publik kedua antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Boleh kita tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini dan juga terima kasih untuk Anda yang menyaksikan langsung dari YouTube channel KPUD Sumba Timur dan juga dari Max FM. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana para pasangan calon sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari panelis ataupun dari pasangan calon lainnya dengan 6 subtema, yaitu demokrasi, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan inovasi tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan penataan agraria yang berkeadilan, serta perlindungan masyarakat adat dan juga mitigasi bencana, serta bantuan sosial yang transparan dan juga berkeadilan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami undang kembali para pasangan calon untuk mendekati podium. Dalam segmen ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Yang pertama kami akan mendengarkan pernyataan penutup dari paslon nomor urut 1, Dr. Anus Christopher Prime MSI dan Bapak Franky Ranggamani SSTP MSI. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Kami silakan. Terima kasih, debat dan proses pilkada sudah selesai dan puji Tuhan kita semua bisa menyelesaikan. Atas nama saya pribadi, Franky Ranggamani dan keluarga serta seluruh pendukung sehati, saya ucapkan terima kasih untuk Paket Daud, Paket Dion dan seluruh pendukung, terutama juga Paket Sehati yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk kita semua bisa menyampaikan ide dan gagasan. Dan dalam kesempatan ini pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam sambutan, dalam kampanye, dalam hal-hal lain. Tidak ada tujuan lain, tujuan kami sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk membangun Sumba Timur dengan baik. Dan untuk itu lewat kesempatan resmi, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf untuk semuanya. Terima kasih, saya berikan kesempatan Pak. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama terima kasih KPU Bawaslu bersama nomor 2, nomor 3 sebagai petitor pada siang hari ini kita telah melaksanakan debat. Tentu mungkin ada salah kata, salah ucap, ekspresi yang kurang berkenan atas nama pribadi dan keluarga. Bahkan kita semua hadir pada hari ini menyampaikan permohonan maaf kepada pasangan 2, pasangan 3, bahkan masyarakat Sumba Timur yang sempat mengikuti debat ini. Tidak ada sedikit pun untuk menihilkan atau mengurangi seseorang, tetapi kita mencari yang terbaik. Oleh karena itu masyarakat Sumba Timur sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada, mengumpulkan otomatis jalankan tanah gulungan batu gulihi, daganya yang guna napi di gambar hampur tindakan. Kemudian bangun pindi jarak tahu kape guna jaga jaya guna nak hambang kata hamba wakai ambu jara hau labu dan ambu ahu bangga. Baiklah, malawata bersatu untuk Sumba Timur yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kami persilakan
berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kami juga baik, kami mohon tenang. Selanjutnya kami juga akan mendengarkan pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 2, Bapak David Pelawadu SD dan juga Bapak Unggul Data Jawa Polri SH. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dual Pagawarong adalah pemenangan yang menyertai memberkati kita pada momen debat kedua per hari ini. Ternyata kita sudah melakukan debat dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan dari kami pakai tahu napa hanggawan negara, napa orang terah jarang tak pulang untuk kaulan. Main dawa kata pidi ama raga ama ina raga ina nabi seka petiti ya nama tahu ai ama napa ada jarang. Namangnya nak teuru katarak nak kami nak mangkana. Namangnya natara urajara pandang tahu. Rahanjara pulang mot. Mari dawa kata pulang mapulung kata itu berkah. La paket Daud nomor 2 meledak abangku. Bagaimana saudara-saudara sekalian, dengan berakhirnya debat ini, mudah-mudahan pada hari ini Bapak Mama saudara-saudara sekalian jangan ragu-ragu, jangan gelisah untuk menentukan pilihan politiknya. Karena di paket Daud adalah jalan damai, jalan tengah untuk Sumba Timur supaya lebih baik ke depan. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, ini saya dapat sampaikan, mari kita menggunakan hak politik kita dengan datang ke TPS di tanggal 27 November tahun 2024 dengan coblos nomor 2. Sekian dan terima kasih. Waktu masih ada 30 detik, dicukupkan. Baik, boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari paslon nomor urut 3, Bapak Unggul Lili Pekuali STMT dan juga Bapak Yonatan Hani Eskom MAP. Waktu 2 menit, kami persilakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, KPU Bawaslu selaku penyelenggara pemilihan pilkada ini, seluruh masyarakat Sumba Timur yang menyaksikan debat kedua hari ini. Paket ULPIH pada hari telah hadir untuk menunjukkan pada seluruh keluarga masyarakat di Kabupaten Sumba Timur tentang program visi misi yang akan kami lakukan dalam kerja-kerja politik kami selama ini. Apa yang kami dapatkan dalam informasi yang disampaikan oleh warga masyarakat, kami yakin bahwa ini sejalan dengan apa yang akan menjadi visi misi paket ULPIH. Tentu harapan kami dalam debat ini kita sudah sama-sama mempertajam terkait dengan apa yang akan kita lakukan untuk kebaikan masyarakat Sumba Timur ke depan. Dan pada kesempatan siang hari ini tentu harapan kami bagi seluruh masyarakat Sumba Timur, dukunglah paket ULPIH karena kami menawarkan solusi guna kemajuan dan perubahan yang nyata di kabupaten yang kita cintai ini pada saat ini, dan kami yakin Sumba Timur akan menyala di tanggal 27 November. Ida ama a ari umbu rambu koko cece eja kakek koko boi, semua unsur yang sudah berkontribusi baik bagi Kabupaten Sumba Timur, kita mengajak sekali lagi untuk kita bersama-sama. Kabupaten Sumba Timur punya masalah, iya, tapi satu sisi yang lain, Kabupaten Sumba Timur juga punya segala potensi untuk bisa maju. Dengan kerendahan hati dan pertolongan Tuhan, paket ULPIH meminta kesempatan dan dukungan dari keluarga semua di tempat ini, keluarga semua di Kabupaten Sumba Timur, sehingga ketika ULP dan IH bisa terpilih, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang maju, dan demi Kabupaten Sumba Timur yang lebih maju pasti akan terwujud. ULPIH menyala. Baik, boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 3. Kita minta tepuk tangan yang sangat meriah, dan terima kasih banyak untuk paslon nomor urut 1, Dr. Andes Bapak Praik MSI, Bapak Pragir Ranggabani SSTP MSI, paslon nomor urut 2, Bapak David Melawadu SD, Bapak Unggul Data Jawa Polri SH, paslon nomor urut 3, Bapak Unggul Lili Pekuali STMT, Bapak Yonatan Hani Eskom MAP,
para paslon dan juga semoga apa yang disajikan tadi juga bisa membuat Anda menggunakan hak pilih di tanggal 27 November 2024. Baik rekan-rekan, saya Kamarati Kusuma, kami kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara selanjutnya. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon yang sudah sangat luar biasa menampilkan visi misi hari ini. Bapak Ibu, saya juga minta tepuk tangan yang luar biasa untuk moderator kita, Kamarati Kusuma dari tim Biduan. Bapak-bapak pasangan calon mungkin bisa kembali duduk. Saya persilakan teman-teman panitia untuk mengatur panggung. Hadirin yang terhormat, tidak terasa kita tiba di penghujung seluruh rangkaian debat publik kedua hari ini, yang juga merupakan debat publik terakhir sebelum kita masuk pada pemungutan suara pada 27 November yang akan datang. Semoga seluruh ide, gagasan, visi misi dan program kerja yang telah disampaikan pada hari ini dapat menjadi landasan bagi masyarakat Sumba Timur untuk memilih pemimpinnya pada 27 November yang akan datang. Jangan lupa juga, semoga momentum ini menjadi momentum kita untuk terus bersatu dan menjaga kedamaian sampai selesainya Pilkada 2024 ini. Jangan lupa Bapak Mama, Ibu Rambu Amaina datang ke TPS pada 27 November dan gunakan hak pilih kita. Baik, telah bersama kita selamat siang yang terhormat Ibu Pejabat Sementara Bupati Sumba Timur, dan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Sebelum itu, saya undang ketiga pasangan calon untuk berdiri dan kita akan saksikan saling memberi salam mengakhiri debat publik kita kedua hari ini. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Bapak Ibu pendukung, mohon maaf tidak mengganggu acara ini. Saya undang ketiga pasangan calon untuk foto bersama. Silakan maju Bapak-bapak di depan lagi. Depan lagi Bapak, silakan. Mohon untuk semua pendukung kita tetap menjaga ketertiban di dalam ruangan ini. Masih tetap di tempat, saya undang Ibu PJS Bupati Sumba Timur beserta Forkopimda untuk ikut foto bersama, silakan. Saya undang juga para komisioner dari KPU dan Bawaslu untuk hadir di panggung untuk foto bersama. Rambut itu susah pakai warna. Bisa akui. Saya kayak mohon tetap di tempat. Saya undang yang terhormat Bapak Ibu panelis dan perumus untuk foto bersama. Oh masih nanti di depan Bapak. Bersama moderator kita bisa berada di depan panggung supaya tidak sesak di atas. Dalam setiap pertandingan mulai dari pendidikan secara dan pangan perguruan makan sini, makan mana? Saya, sang. Terima kasih seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam sesi foto bersama bisa kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang terhormat,
berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan debat publik kedua antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur dalam rangka Pilkada Sumba Timur tahun 2024. Sekali lagi kami ingatkan seluruh masyarakat Sumba Timur untuk mengambil bagian dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sumba Timur dalam proses pemungutan suara 27 November 2024. Terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap bersatu, tetap damai untuk Sumba Timur yang gemilang. Saya minta tepuk tangan untuk dari kita semua. Kue. Mati. Lantai. Agak enak. Beda aura. Ada selamat. Oh, beskak.